Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sekalian. Sidang peninjauan kembali yang dimohonkan oleh 6 terpidana dalam kasus Vina dan Eki, sobat sekalian, kali ini terus bergulir. Ada yang menarik dalam sidang kali ini, sobat sekalian. Saksi yang dihadirkan adalah saksi yang ditunggu-tunggu, karena saksi inilah bermula sumber keterangan yang didapat oleh Rudiana sehingga dilaporkan, kemudian diproseslah hukum dan jatuhlah vonis menjatuhkan hukuman yang cukup berat kepada 6 terpidana ini, yang kemudian kali ini mereka bersikukuh berjuang bahwa mereka tidak terlibat meninggalnya Vina dan Eki. Saksi ini adalah saksi Dede yang sempat viral mencabut keterangannya, sobat sekalian, dan kali ini lagi-lagi disampaikan kembali begitu mencengangkan apa yang disampaikan oleh Dede ini, sobat sekalian, bahwa apa yang disampaikan keterangan pada saat tahun 2016 lalu adalah keterangan palsu. Saat ini dia hadir dalam persidangan dan siap mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya pada tahun 2016 silam. Seperti apa, sobat sekalian? Mari kita simak videonya. Enggak ya dengan para pemohon ini ya? Tidak, Pak. Ya, silakan untuk diajukan pertanyaan terlebih dulu, Pak. Baik, Silakan. baik saudara saksi, apakah saudara saksi sehat pada siang hari ini? Sehat. Nama lengkap? Dede Riswanto. Dede Riswanto. Saudara saksi, saya ingin bertanya, apakah betul saudara bekerja di sebuah tempat cuci mobil STIM, tepatnya di Jalan Perjuangan pada tahun 2016? Betul? Betul, Pak. Dari kapan saudara bekerja di sana? Kurang lebih 1 bulan di situ, Pak. Dari tanggal? Dari ya sekitar bulan Agustus lah, Pak. Ya, kira-kira? Perkiraannya dari tanggal 1 lah, Pak. Dari 1 Agustus. 1 Agustus kalau enggak akhir bulan ini September. Juli, Pak. Jadi kurang lebih 1 bulan ya dari. Kurang lebih 1 bulan. Jadi sepanjang Agustus, dari awal Agustus saudara sudah bekerja di STIM mobil tersebut. Sudah, Pak. Oke. Kemudian yang kedua, dapatkah saudara jelaskan minggu keempat khususnya di bulan Agustus ya, kegiatan saudara mungkin masih saudara ingat ya, di dari tanggal 20 sampai tanggal 31 saudara libur hari apa saja? Kalau setiap libur di situ tergantung sih, Pak. Bukan, maksud saya yang tidak masuk, ini kan sudah dilalui 2016 lalu. Saudara masih ingat nggak? Ingat, Pak. Ya, tanggal berapa yang tidak masuk? Tanggal 26 saya tidak masuk, tanggal 27 masuk, terus tanggal 29 masuk, 30 masuk, 31 saya nggak masuk, Pak. Ulangi pelan-pelan. Tanggal 26 saya tidak masuk, tanggal 27 saya masuk. 26 apa 25? 26, Pak, itu saya tidak masuk. Oke. 27 saya masuk, 29 saya masuk, 30 saya masuk, 31 saya tidak masuk. Oke, saya urai satu-satu dulu ya. Jadi tanggal 25 Agustus dan 26 Agustus 2016 saudara tidak masuk bekerja? Ya, saya tidak masuk bekerja. Kenapa? Sakit, Pak. Sakit. Berada di mana saudara? Di rumah. Ada yang menemani di rumah? Ada, Pak, mantan istri sama orang tua, Pak. Ada istri di rumah ya. Tanggal 25 dan 26 saudara ada di rumah? Ada di rumah, Pak. Jadi seharian. tidak bekerja? Tidak bekerja, seharian di rumah. Seharian di rumah. Kemudian saudara masuk kerja lagi tanggal 27. 27. Saudara masuk lagi tanggal 27 Agustus. Ya, 27 Agustus. Apa yang saudara dengar tanggal 27 sesudah masuk? Tidak dengar kejadian aib sih, Pak. Apa kejadiannya? Aib katanya digerebek sama warga sekitar karena bawa perempuan gitu, Pak. Makanya ingat ini. Mendengar Aib digerebek warga sekitar karena membawa perempuan. Ya, kapan itu kejadiannya? Cerita pagi hari bilangnya ya kemarin lah, Pak. Kemarin. Berarti tanggal 26 apa 25 kejadiannya? Ya kurang
kurang lebih ya tanggal 25-26, soalnya nggak tanggal juga Pak, bilangnya kemarin aja Pak gitu Pak. Oke, karena saudara masuknya di tanggal 27 ya. Jadi bilang kemarin. Kemudian apa yang diceritakan Aib? Ya saya bawa perempuan ke sini, katanya digerebek sama warga sekitar katanya Pak. Terus saya dipukuli sama warga sekitar. Oke. Kemudian ada lagi yang diceritakan Aib? Tidak ada sih Pak, cuma itu doang. Cuman itu doang, bahwa digerebek sama warga sekitar, lalu malamnya ya, dia nggak ceritakan dipukulin atau di apa yang dilakukan oleh warga sekitar? Cerita Pak, dipukulin. Apa? Ya cerita di situ dia digerebek, dipukulin juga sama warga sekitar. Ada disebutkan siapa yang memukuli Aib? Tidak Pak. Tidak diceritakan namanya siapa, segala macam. Ini nggak ada yang diceritakan ya? Tidak ada sama sekali yang diceritakan. Oke. Saya ingin bertanya lagi, tanggal 27 Agustus berarti saudara masuk kerja? Masuk Pak. Dari jam berapa? Dari setengah 8. Setengah 8 pagi? Setengah 8 pagi. Sampai? Setengah 5 kan baru tutup itu Pak. Setengah 5. Terus habis setengah 5 langsung saudara pulang atau masih di tempat kerja? Masih di tempat kerja Pak, soalnya posisinya kan gerimis Pak, agak gerimis Pak. Gerimis? Iya gerimis. Jam berapa saudara pulang? Sekitar kurang lebih setengah 9 saya pulang ke rumah Pak. Setengah 9 saudara saksi pulang ke rumah? Ya, kurang lebih. Sebelum pulang ke rumah apa yang saudara saksi lakukan? Ya pada saat itu ya nongkrong di situ Pak, ngopi sama Sesudah jam Sudah setengah tutup. 5 ya, Ya, tutup. sudah tutup, Nah, ya. Oke, apa yang saudara? ya ngopi ngerokok di situ Pak, kopi rokok habis ya saya sama Aib beli rokok lah Pak sama kopi. Bersama dengan Aib ya? Bersama dengan Berdua saja? Berdua saja Pak. Tidak ada orang lain? Tidak ada. Lalu saudara ada keluar tempat kerja di tanggal 27 Agustus 2016 di atas jam 6? Kurang lebih jam 7 lebih Pak. Jam 7 lebih? Kemana saudara? Ke warung Madura Pak. Ke warung Madura. Apa yang saudara lakukan di warung Madura? Saya membeli rokok Pak sama kopi. Sendiri atau bersama dengan Aib? Bersama dengan Aib, bukan Pak, naik motor. Naik motor. Pakai helm? Enggak, pakai motor Aib Pak. Pakai motor Aib. Berapa lama di warung Madura? Sebentar Pak, kurang lebih ya 2 menit 1 menit Pak, beli rokok sama kopi doang. Saset kopinya juga. Sesudah itu saudara Langsung pulang lagi ke cucian Pak. langsung pulang lagi ke cucian. Saudara melihat ada gelombolan atau ada orang yang nongkrong di depan SMP 11? Tidak ada sama sekali Pak. Berapa jauh kira-kira dari warung Madura ke SMP 11? Kurang lebih 120 meter ada Pak. Kalau saudara berdiri di warung Madura kira-kira melihat ke arah SMP 11 apakah terlihat? Tidak terlihat Pak, apalagi itu malam hari. Kondisi lampu gelap. Tidak terlihat ya? Tidak terlihat. Jadi saudara tidak mungkin bisa melihat ada yang nongkrong atau tidak nongkrong di depan SMP 11? Tidak mungkin juga Pak, posisinya kan agak menikung Pak. Agak menikung ya? Jadi tidak terlihat ya? Tidak kelihatan dari warung Madura? Iya Pak, tidak. Hebat aja bisa ngelihat Pak. Jadi saudara bersama dengan Aib. Ya, Dari situ saudara kembali ke cucian mobil Pak. tempat cucian mobil. Ya. Lalu ya, saudara, saya sebelum melanjutkan pertanyaan yang lain ya, saudara tadi sudah bersumpah untuk menyerahkan novum ya. Kami ini betul ya, yang kopiannya masih ada di kami ya. Surat pernyataan Ini betul ya. yang bikin saya Itu betul saksi pernyataan kamu ya. Betul Pak. Betul ya. Apakah ada paksaan saudara menyatakan keterangan tersebut? Tidak ada sama sekali Pak. Apakah ada yang membayar atau mengasih imbalan kepada saudara? Tidak ada. Tidak ada ya. Saudara di bawah sumpah ini. Ini di bawah keterangan sumpah. Ini Ya? 2024 di bawah sumpah ini. Ya. Tidak pernah diberikan sesuatu ya. Tidak ada sama Dijanjikan sekali, sesuatu tidak pernah ya. Tidak ada. Oke. Dari hati nurani. Jadi saudara di dalam pernyataan ini kan saudara menyatakan bahwa Bravo, saudara Bang betul Murti. ya nongkrong di warung membeli nasi ya di warung nasi rokok di warung Madura. Warung Madura. Bersama dengan Aib. Sesudah itu saudara pulang. Iya, Saudara tidak melihat adanya kejadian anak-anak nongkrong di depan SMP 11, tidak ada ya? Tidak ada sama sekali. Saudara juga tidak melihat adanya kejar-kejaran di antara dari SMP 11 sampai ke flyover? Tidak Pak. Ya. Kemudian Baik. di dalam keterangan ini saudara juga mengatakan saudara diajak Aib ya, untuk ke Polres. Ya benar Pak. Betul ya?
Betul. Padahal saudara tidak mengetahui peristiwa apapun. Tidak mengetahui sama sekali. Betul ya? Betul. Kemudian saudara mengatakan sesudah sampai di Polres, saudara baru bertemu dengan Rudiana. Saudara diarahkan untuk di BAP atas arahan dari Aib dan Rudiana. Lalu saudara membuat BAP tersebut, betul? Betul Pak. Kemudian saudara juga menanyakan kenapa Aib berbohong menciptakan cerita seolah-olah ada kejar-kejaran motor, ada timpukan batu dan sebagainya, karena dia apa? Kesal dengan warga sekitar Pak. Warga sekitar ya, yang tanggal 25 Agustus 2016 datang menggerbek rumahnya. Betul ya? Betul Pak. Lalu saudara pernah mendapatkan panggilan sidang ya? Pernah Pak. Pernah ya? Pernah. Lalu diarahkan saudara telepon ke saya telepon ke Rudiana Pak. Ke Pak Rudiana ya, ke Rudiana ya. Lalu jawabannya, Pak, ini bagaimana, kata saya ada surat pengadilan dari sidang Pak, buat saksi anaknya Bapak. Kata dia bilang udah tenang aja, tidak usah datang. tidak usah datang ya. Saudara tahu, lalu saudara menyatakan juga bahwa tahun 2016 lalu saudara tidak pernah disumpah ya? Tidak pernah sama sekali Pak. Tidak pernah disumpah. Saya baru merasakan sumpah di sini Pak, di pengadilan. Baru di pengadilan. Saudara jadi tidak pernah datang di pengadilan tahun 2016 lalu? Tidak pernah sama sekali Pak. Tidak pernah sama sekali. Lalu saudara menandatangani BAP yang berita acara pemeriksaan? Iya, menandatangani. Menandatangani. Saudara tahu apa yang saudara saksikan di dalam BAP tersebut? Tidak Pak. Saya suruh baca, cuman saya nggak baca Pak. Saya pura-pura baca. Tidak baca. Karena ya kesaksiannya palsu Pak. Kan saudara belum tahu kesaksiannya palsu waktu itu. Iya. Saudara menandatangani, betul ya? Betul Pak, menandatangani Pak. Majelis kita mau tunjukkan. Saudara berapa kali sebelum saya tunjukkan? Saudara berapa kali melakukan di BAP? 1 kali di Tanggal? Polres Cirebon, tanggal 2 malam hari. Tanggal 2 September Malam hari malam hari dengan Aib. dengan Aib. Lalu ada BAP tanggal 23 November 2016 di Polda Jabar. Apakah saudara? Saya tidak pernah Pak. Pada saat 2016 saya BAP hanya di Polresta Cirebon 1 kali. Kalau ada berita BAP saya di Polda Jabar 2016 bisa CCTV. Ada nggak muka saya di situ? Nggak mungkin dong, CCTV nggak bisa dibuka. Baik, saya akan tunjukkan majelis. Ini lagi-lagi tanda tangan direkayasa sobat sekalian. Sama seperti terpidana lainnya itu semuanya BAP tanda tangannya tidak sama, seperti yang Rivaldi kemarin pada waktu itu juga sama itu. Luar biasa kasus ini sobat sekalian. Jadi di Polda ini seolah-olah Dede di BAP, dan di BAP-nya tuh muncul tanda tangannya Dede sobat sekalian. Padahal Dede tidak merasa tanda tangan di Polda itu. Tanda tangan Dede di Polres. hanya mengakui di Polres. Luar biasa ini. Bukan Pak, beda juga Pak. Agak berbeda tanda tangannya. Ini yang di Polres yang mulia, saya cocokin sama yang surat pernyataan yang Polres yang diakuin sama saudara Dede. Ya, ini yang di Polda yang tidak diakuin sama saudara Dede. Yang di Polda. Kita berharap hakim ini Tanda tangan. betul-betul objektif, profesional untuk bisa menilai kasus ini, khususnya para keterangan terpidana dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang ini.
Nah. Yap. Luar biasa ini kasus. 8 tahun kasus ini sudah berjalan, Di BAP yang tanggal 2 September masih belum tuntas. Jika di ini Polres itu setiap lembar bukan di paraf, di tanda tangan. Di tanda tangan. Ini yang diakui diperiksa di Polres. Kami sudah cek. Yang di Polda yang tidak diakui tanda tangan ini di paraf. Tiap lembarnya hanya 2 lembar. Dan parafnya tanda tangannya pun menurut keterangan saksi ini bukan tanda tangannya, mungkin bisa diuji coba tanda tangan asli. Sudah. Nah, jadi perbedaannya kalau yang di Polres dia setiap lembar karena betul dia tanda tangan, diakui dia tanda tangan, maka di setiap lembar itu bukan paraf tapi tanda tangan. Tidak di paraf. Dia ketika kami tanya di arti paraf, dia tidak mengerti arti paraf. Dia hanya menandatangan. Jadi ini setiap lembar dia tanda tangan. Jadi BAP di Polda ini adalah kenyataannya dia di paraf dan itu bukan dia parafnya. Itu demikian. Tidak pernah sama sekali Bu. Pada saat itu saya tidak ngerti paraf. Makanya saya tanda tangan semua. Nggak punya saya. Ini mohon dicatatkan di persidangan. Ya, begitu yang mulia. Luar Cukup? biasa ini ya. Begitu Mana bea sumpah? rapinya ya para Ada bisa oknum sumpah? penyidik waktu itu. Nggak ada. Nggak. Kami nggak ketemukan. Kami nggak temukan. Kalau di jaksa ada sumpahnya, di kami nggak ada sumpahnya, ini aneh lagi. Di jaksa ada berkasnya, di kita nggak ada. Kami sudah cek berulang-ulang mulia sampai lebih dari 15 kali untuk mencari berita acara sumpah yang dimaksud. Di kami nggak ada. Wah, menarik ini. Kami lanjut ya, yang mulia ya. Oke. Berkasnya berbeda ini. Sekali lagi Dengan kita milik mau jaksa. bertanya. Di penyidik di Kepolisian Polresta Cirebon, Dede pernah disumpah seperti di Quran ditaruh di atas kepala? Tidak pernah sama sekali Pak. Tidak pernah sama sekali. Itu pun BAP cuma sebentar Pak. Ya. Kurang lebih 1 jam. Ini kamu disumpah loh, sekarang sumpah beneran loh. Kalau kamu berbohong, kamu ini resiko dihukum loh. Tidak masalah Pak. Detik ini hari ini juga kalau bisa 7 terpidana bebas saya gantikan Pak. Dihukum mati pun saya siap. Luar biasa. Luar biasa. Bravo kamu Dede. Bravo. Hebat kamu. Kalau mau upload silakan, cuma jangan terlalu Ini yang buat saya sedih sebenarnya. silakan Pak. Ya, jadi ya Begitu tegarnya Dede. saya dan belum siap. bertanya sampai ke sana, tapi Anda sudah mempunyai jiwa patriot yang demikian ya. Karena kenapa Anda mau lakukan itu? Karena Pak, saya ngerasa bersalah Pak. Saya selama 8 tahun saya berpikir ya Pak ya. Saya berpikir hidup enak, bisa kerja, bisa nikah sampai 2 kali dan mempunyai anak Pak. 2 kali saudara. Iya, saya menikah 2 kali dan mempunyai anak Pak. Sementara ini ada terpidana yang 2 minggu kemudian sebelum kejadian tanggal 27 Agustus itu mau menikah dan gak jadi. Ya itu Pak. Saya dengar pacarnya sudah menikah dengan orang lain sekarang. Makanya Tragis. tragis. Perceraian saya juga saya bilang anggap saya karma Pak. Itu saya karma, saya bilang Pak. Luar Pokoknya biasa selama 8 kamu, tahun Dede. saya merasa bersalah Pak. Saya di luar bisa hidup bebas, makan, tidur enak Pak. Bisa apa yang saya pengen, asalkan ada uang saya bisa beli Pak. Sedangkan dia di dalam Pak selama 8 tahun bertahan. Saya hormat Pak. Sama 8 terpidana saya hormat. Luar biasa ya. Sampai pas 3 bulan viral itu Pak. Saya susah tidur itu Pak. Sampai tidur jam 4, jam 5, jam 4, jam 5. Ya saya itu Pak kadang memikirkan Pak. Saya melihat ya dipukuli Pak. Kalau itu ada kejadian di Ya, luar biasa ya Anda ya. ada Ya. di keluarga saya itu bagaimana saya mikir Pak.
Itu motivasi Anda ketika untuk mengaku dan mencabut dan menyatakan kebenaran pada hari ini. Iya, Pak. Sobat sekalian, luar biasa, miris, mencengangkan. Pengakuan Dede Riswanto ini membuat kita semuanya bergetar bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Dede ini sanggup dan rela menggantikan 6 terpidana saat ini, bahkan 7 terpidana saat ini yang mendekam di penjara siap digantikan oleh Dede ini. Sobat sekalian, luar biasa. Apapun yang terjadi, kita tetap akan hormati keputusan Dede ini dan berharap jikapun kemudian vonis 6 terpidana bebas, maka kita berdoa mudah-mudahan Dede ini jikapun diberikan sanksi berupa hukuman, diberikan hukuman yang ringan. Sobat sekalian, semoga hakim lagi-lagi bersifat objektif, profesional melihat kasus ini, mendengarkan keterangan beberapa saksi. Semoga keadilan masih bisa dirasakan bagi mereka yang berjuang, khususnya 7 terpidana ini. Semoga keadilan masih bisa ditegakkan di negara yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.